nggak saya nanya sekarang? Sampan kan udah tak suruh nyobain, ngincipin. Tinggal satu kan? Ya kan, mungkin nek pedes ya kowe ngrasakno cabene, nek asin ngrasakno gareme, nek legi mungkin ngrasakno ono zat gulane. Nah, saiki akalmu ngapain? Akalmu tafakarun nih. Apakah kau tidak menggunakan akalmu? Mana ayatnya bagus Berarti akal tadi. akal tadi Tafakarun. membenarkan Pak ya? Kau tidak menggunakan akalmu. Akal berarti membenarkan. Membenarkan. Realitinya coba Tidak mutlak. Banyak kan orang yang ngakal-ngakalin orang itu orang nggak bener. Yang suka ngakal-ngakalin orang itu orang nggak bener. Apalah tapi luar. Kalau akal membenarkan ya buktinya sing do ngakal-ngakalin wong ya orang belakang. Tafakarun. Itu kan ya kan harus difaktakan. Akal itu membenarkan gitu ya. Loh, kalau akal itu membenarkan, yang tukang ngakal-ngakalin orang itu orang berakal, Pak. Ya kan? Nah, di syuting Pak Tarso yang lagi mikir. Kalau dia mikirnya pakai ini, udah mikirnya pakai. Nah, lihat yang gini. Asik. Ya, namanya diskusi. Nah, ini orang diskusi ya, ceramah. belakang doyo Hah? di Oh ini dikoreksi ya, dicek ya. Oke. Jadi kolbu itu- Diskusi malam ini tuh. Kolbu mengucap, Kolbu mengucap, nafas mengingat, nafas mengingat, ruh jadi saksi, menyaksikan. ruh menyaksikan. Ada. Kira pakat nggak? Kan begitu tadi. Kan Iya. begitu. Iya kan? Nah, Nah, akal ngapain? ini baru akal saya nih, yang nyusul akal. Gimana? Tadi kolbu yang mengucapkan. Tunggu. Nyebut. Ya menyebut, bahasanya Pak Didi menyebut. Ya menyebut, kolbu menyebut. Nafas Mengingat. mengingat. Ruh menyaksikan. Akal ngapain? Belum. Belum. Belum, akal belum, Pak. Belum jawab. Belum. Pak Tarso, akal ngapain? Pak, ya itu tadi membenarkan. Iya. Akal membenarkan. Nah, Kalau- saya tanya, saya pertegas, ya pernyataan Pak Tarso akal membenarkan. Kalau memang akal itu membenarkan, kan yang suka ngakalin orang juga orang-orang berakal. Harusnya dia malah harusnya membenarkan, bukan malah ngakal-ngakalin. Kalau akal itu membenarkan. Kan yang suka ngakal-ngakalin orang berakal, Pak. Yaman dan Itu kan sampai di rumah. Nah, itu akal. terserah kalau sampai punya argumentasi yang kuat, ini buktinya kalau akal membenarkan gitu. Ayatnya tadi. Apa ayatnya? Alladzina Alladzina yadhkuruna yaqulu Allah qiyaman Qiyaman. dan wa ala junubihim. Enggak, saya nggak menyalahkan, Pak. Nggak menyalahkan. Misalnya sampai punya argumentasi ini dasarnya ini, ya kan? Kita bukan saling menyalahkan dan kali itu, Pak. Kata Andri kan. Kata Andri kan. Nah, Susah nih. Nah, ini ada dia ngomong dah, ada dia ngomong. ya gimana, gimana Pak? Kayak aku mau nanya dulu nih. Lah kok nanya? Dia mah nanya dulu Pak. Iya. Ente yang tahu. Akal itu diberi pas kapan? Akal Kita- diberi kapan? Pas kita apa itu? Pas di janin gitu. Kalau menurut ilmu fikih ya, gitu. Akil balik.
Iya, kita pas diberi akal tuh kapan gitu? Ya ketika kita Akil balik. bisa menggunakan pikiran kita. Nah, terus ada pertanyaan, pada saat kita waktu itu berjumpa dengan Allah, Heeh. kan udah berjumpa. Ya. Sampai sekarang kan kita juga nggak pernah ingat, lupa, ya kan? Apakah waktu itu sudah diberi akal gitu? Makanya kan nggak bisa mengingat kita sampai sekarang. Sampai sekarang nggak bisa ingat. Iya. Ya. Apakah kita sudah diberi akal? Ya pas saat kita bertemu gitu kan, Iya. alastu birobikum gitu. Nah, pertanyaan Pak Yai, akalnya ngapain gitu? Makanya ini kan ada itu kan. Ya kalau tadi kan jelas ya. Heeh. Kan 4. Akalnya ngapain? Yang 3 ya, yang nafas mengingat, kolbu menyebut, ruh menyaksikan. Menyaksikan. Tinggal akal kan satu. Iya, iya. Ngapain? Itu benar. Masa iya sih cuma minta satu aja kan katanya Iya. udah ngerasain. Itu kan maksudnya gitu tuh. Iya. Siapa yang jawab ini? Itu. Nyerah kamu. Nyerah. Nyerah, ya. Pak, Prof mau jawab. Akal ngapain jadi? Itu kan, itu tadi katanya juga. Ada istilah akal diskusi apa? Akal diskusi. Iya. Oh, akal diskusi katanya. Katanya akal diskusi. Akal diskusi gitu ya. Bukan Iya. Diskusi. Diskusi Itu ya kata katanya. Ini barusan. Diskusi dengan Allah katanya. Pantesan kalau sholat diskusi terus. Karena Ada istilah diskusi itu akal itu. Nah, berarti apa dia tuh? Ada istilah diskusi itu apa tuh? Apa sebagai eksekutor Kalau saya gimana buka nih? ini Pak, Pak Lokman, Hmm. tentang ayat-ayat yang tentang akal. Akal, oke. Iya, Itu banyak sih. Iya. Yang kemarin tadi takarun, takwilun, kemudian terus banyak sih. Terus al-baqarah, al-araf, dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tapi Itu kan bisa mengingat. digunakannya untuk memahami ayat Allah. Menurut doang. Akal itu. Hmm. Terus hal yang Terus lagi dia jalan. yang mengingat Iya. Allah sambil berdiri. Iya, baru Hidup, dikasih pas janin. enggak ada berbaring dan Belum mereka dikasih minta juga. penciptaan langit dan bumi. Belum ini ya, dijanin belum. Al-An'am, demikianlah itu perintah kepadamu supaya kamu memahaminya. Itu urusan akal kan? Akil balik. Itu jadi orang kan? La'alakum takilun, Akil balik jadi orang. apalah takilun. Itu istilah akil balik kan? Iya. Akil udah sampai, akil itu udah jadi orang tuh. Udah jadi bentuk jadi orang. Oh, bisa Wih, dia udah dapat jawaban nih kayaknya. Bocorin dong. Aplikasinya jadi akal, jadi akal yang sebagai eksekutornya gitu, akal itu. Iya. Pelakunya akal, pelakunya. Pakai bahasa kira-kira gitu. Nah, itu. Apakah kita dulu pas menyaksikan sudah diberi Akal, kemampuan buat, lalu dia langsung bertindak ke ya kan? afal, arkanya langsung sesuai dengan akalnya lah. Gimana orang apa tuh? Gimana akal? Akal menggerakkan akal. Ya potensi akal. Akal ngapain ya? Kalau saya coba urun rembuk bisa jadi saya salah. Bisa jadi saya salah. Iya. Akal itu berpikir, akal itu merasakan, akal itu menyadari. Jadi setelah hati menyebut, Nafas nafas mengucap. mengingat, kemudian ruh menyaksikan, kemudian ada bagian dari kita yang menyadari bahwa ini nafas, ini hati, ini persaksian kita, gitu kan? Ya itu akal menurut saya. Kerjanya akal, dia menyadari, dia berpikir. Itu. Buat sadar. Iya. Akal itu piranti berpikir. Iya emang syarat orang berimannya yang pertama akal. Akal. Kalau nggak punya akal nggak diwajibkan beriman. Iya. Punya akal berarti kan sadar. Sadar. Iya. Iya. Sedangkan sadar itu tertinggi. Nah, akal itu fungsinya menyadari. Terus akhirnya ya membenarkan apa yang dia saksikan, yang dia sebut, yang dia ingat dia
membenarkan. Kan ya kan? Iya. Jadi kayak semacam eksekutor lah. Dia udah menyaksikan, menyebut, terus ini akhirnya membenarkan. Saya Membenarkan. bersaksi gitu. Kayak semacam syahadat gitu. Bukan begitu ya? Kayaknya loh. Ini kan merasakan kita gitu, kita baru merasakan akal kita pernah yang merasakan memikirkan Akal berarti berpikir, pikir menyadari. alat untuk berpikir, ini ada ayatnya di situ alat untuk diskusi. Iya, untuk diskusi apa? Al-Baqarah. Hmm. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang bahtera yang belayar berlaut membawa apa yang digunakan manusia supaya berturunkan dari langit berupa air Tentang akal, Pak. lalu dengan Akhirnya air cari dalil dulu. lalu air itu dia hidupkan bumi sudah mati dan dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan besar Allah bagi kaum yang memikirkan akal. Jadi kalau dia dibilang akal itu eksekutor. Kumpulin aja namanya urunan kan untuk dikumpulin. Akal itu Iya. akal tadi eksekutor kalau kami pikir. Ngapain tugasnya si akal ini? Jadi kumpulin aja. Eksekutor. Eksekutor jadi pelaku, Penggerak. yang menentukan. Ayo ngaku, ayo enggak, itu akal itu. Kan katanya kan kerentak api itu baru kerentak ya. Setelah kerentak di hati sini masuk ke akal. Dan akal itu mau jalannya apa enggak? Dia eksekutor utama. Kalau menurut saya simpelnya ya akal itu yang berfungsi untuk berpikir. Ya berpikir di sini kan mau jalanin apa enggak itu berarti kan eksekutor ya. Kerentak udah ada nih, tek. Begitu naik ke akal, diskusi, bisa jadi bisa enggak? Baru anak. Kan bukan begitu. Diskusi dulu di otak, di akal kita. Kerentak udah ada sih, cuma ya gitulah. Ya, tapi intinya nyerah lah gitu. Ini nyerah. Intinya nyerah. Nyerah ya. Intinya nyerah kalau saya udah. Ini agak berat ini. Oke, gimana Bang? Ya nggak ketemu dah. Belum ketemu. Belum. Nyerah. Kang Deddy gimana? Itu sama sama dia tuh penggerak apa? Eksekutor. Akal eksekutor. Moderator. Eksekutor. Eksekutor. Dia ini Pernah bisa dia bisa bergerak ini. Apa? Kira-kira Iya. berpikir. Berpikir. Hati Oke. di sini kan cuma niat. Kerentak. Bisa saya mau ke rumahnya Jadi kalau udah Pak Deddy punya sekarang. akal, udah Kan orang gila kan kebanyakan Kan udah nggak bisa mikir. Kan Ya. jadi nggak Oke. ya udah jalan tadi itu. Eksekutor Nggak punya akal. Oke. jalan enggaknya tergantung akal. Jadi kesimpulannya Pak Tarso sama Pak Deddy, Pak Deddy sama Pak Tarso sama nih, eksekutor. Eksekutor. Akal ngapain? Eksekutor. Penentu Sebagai penentu. kebijakan. Penentu kebijakan. Akal itu ngapain? Akal itu eksekutor, Pak. Penentu kebijakan. Penentu kebijakan. Tuh. Ya. Pak Prato menjawab bahwa akal itu berpikir. Ya, begitu ya. Karena memang fungsinya berpikir. Akal apa? Berpikir, Dikir tuh inget kan? berpikir. Oh, berpikir. Berpikir. Akal itu berpikir. Tuh. Ya. Ente apa tadi? Akal itu berpikir. Sadar. Sadar ya ada. Oke, ya ada. Orang disebut berakal itu di Quran sebutannya ulul albab. Ulul albab. Ulul albab itu hasil dari proses zikir dan tafakur, zikir dan berpikir. Ingat dan berpikir itu baru ulul albab orang. Jadi akal itu nggak berpikir. Justru dia itu buah dari zikir dan tafakur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Mungkin otak kita itu ngapain? Berfungsi untuk berpikir ya. Itu ya. Ya. Ini bukan nggak nyalain, enggak, hanya klarifikasi aja. Penggerak. Oh. Ya. Orang yang berakal gerakannya pasti positif.
Kenapa yang banyak negatif itu orang yang banyak akalnya. Banyak akal. Kan akal itu tadi udah buah dari zikir, ingat, nyebut, mikir, baru ulul albab, orang berakal. Ya kan? Gitu. Udah nih, masih mau dijawab lagi bukan nih? Iya, belum ketemu, Pak. Enggak. Udah deh. Ya, terserah, akal kalau ngapain? masih mau didiskusikan ya monggo, saya enggak perlu itu kan. Lama Pak menyadari. Akal itu ngapain? Akalnya dari sadar kalau dia itu bernafas, sadar kalau dia itu menyebut, sadar kalau dia itu menyaksikan. Bener ya. Itu. Apa? Jadi fungsinya akal itu menyadari. Iya. Iya, udah itu saya bisa jadi saya salah. Udah masuk itu. Menarik itu. Masih. Monggo Pak Yai, udah nyerah udah. Enggak loh, saya kalau nggak ada masalah ngapain kesini kan gitu. Iya. Artinya masalah udah selesai. Saya simpel aja, saya nggak akan lari dari tema. Tema yang kita bahas tentang dimensi rohani udah saya jawab lah. Saya yang dikasih tahu cuma dikit, udah kita seorang dikit. Ya, bla 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 bla. Nah, ada season A, ada season 1, season 2, season 3. Season itu tadi season yang paling belakangan adalah season ngincipi. Sepakat kan? Iya. Ingat nggak? Iya. Season yang belakangan. Saya belum bilang terakhir karena saya juga nanti membatasi. Season yang paling belakangan adalah season ngincipi. Ya kan, Mbak? Oke. Ngincipi itu biasanya gini, Pak. Saya woro-woro kan jenengan. Pak, aku nyembelih asu, nyembelih kucing rada umum ya. Kucing lah. Asu umum lah. Nah, asu aku ya tahu kok. Ya mangan apa? Jenenge apa RW apa gitu. Sengsiu. Aku tak woro-woro yang belum pernah diumumkan gitu. Enggak, yang enggak umum kan kita lagi ngobrolin hal yang enggak umum soalnya. Nah, aku bicara pakai contoh yang enggak umum. Pak, aku arep beleh kucing. Dengar ya? Dengar. Ketika Saman dengar omongan saya, Saman bisa nggak menyebutkan seperti saya, bilangin orang, bilangin orang. Dad, Pak Warto arep beleh. Bisa nyebut kan? Bisa. Bisa ingat nggak? Bisa. Ingat Pak Warto arep beleh kucing. Tapi kalau suruh nginget beleh kucingnya piye? Belum. Karena baru Masih. belum menyaksikan. Terus sampai penasaran, masa iya kucing dibeleh umpamane. Piye carane beleh? Terus sampai menyaksikan kan? Iya. Menyaksikan dong. Iya. Karena menyaksikan bisa menjelaskan dengan sebutan-sebutan dan sampai bisa ingat bagaimana awalnya kedua bisa. Berarti sudah menyaksikan, sudah menyebut, sudah ingat. Iya. Belum merasakan dong? Iya. Udah merasakan belum? Belum. Kenapa? Belum dicipi. Cicipin. Kurang mateng. Oh, mateng. Mulai arep kucing tak boleh langsung kok pangan mentah-mentah. Iya. Bisa dipahami kan nih Pak? Paham. Udah. Mungkin jenengan nanya, harus dimasak apa Pak? Aku tak masak oce-oce misalnya. Bingung nggak zaman? Bingung nggak? Ya nggak tahu oce-oce apa. Nggak pernah, orang umum memasakan oce-oce. Suka-suka saya udah yang masak. Iya. Tak masak Pak. Tak masak. Terus Pak, iki wis mateng. Ning mung saithik. Mung Saite.
cuma sedikit. Tapi ngincipi ya, tapi seorang dikit aja gitu. Saya lari dari tema nggak? Dari awal sampai akhir nggak lari tema kan? Nyambung kan? Nggak ngelantur kemana-mana kan? Aku mulu berisik ya ngelantur. Tetap kan sistematis kan? Terstruktur kan saya bicara. Oke. Ini Pak, incipin dengan seorang dikit. Udah ya? Pak Lukman tuh, wah sedih banget nih, kamu ini belum pernah saya merasakan ini. Gimana lu? Wah lebih enak dari gulai, lebih enak dari tongseng sate aja kalah. Tengleng kalah, rica-rica kalah, suike kalah misalnya. Pokoknya terus yang lain, iya memang sepakan nggak enak kok. Oh enak banget. Sudah? Nah, Enak banget. Ingat enaknya? Ketika saya ingat ini enak banget terus keingetan terus nggak? iya. Karena enak banget dan belum pernah merasakan makanan seenak ini. Ya, mikir nggak sampean? Mikir nggak? Iya. Mikir nggak? Mikir. Kapan ya aku bisa mangan itu? Tapi sampean belah dhewe kan rawani. Eling mikir, eling mikir, eling mikir. Terus duwe akal nggak? Ben iso mangan ngono neh. Gampang ngakalin Mbak Warto ae. Kayak duwe kon boleh kucing. Misal akal bukan? Iya, iya. Karena sampean apa? Kepengen makan nanti masakan kucing kan? Iya. Betul nggak? Ada nggak semangat untuk bisa makan? Iya. Ada nggak semangat untuk bisa makan? Ya. Berusaha untuk menggunakan akal, bagaimana caranya untuk bisa makan nggak? Nah, dari mana akal itu dia punya? Karena dari ingat dan berpikir. Jadi akal ngapain? Ketika ruh menyaksikan, kolbu menyebut, nafas kita ingat, akal ngapain? Zaman tahu ruh itu apa? Nur. Iya. Nur ilahi yang cepat. Nur ilahi itu ketika menyaksikan itu nur ilahi memancar ke dalam kol. Enggak, kita dari awal sepakat bicara dimensi lain loh. Aja dimujasimakan. Kalau saya membuat contoh kucing, itu contoh yang dibeli Pak Warto kok. Roh itu nur kan? Roh itu yang nur. Cahaya. Nur. Nur apa? Nur ilahi. Memancar ke dalam kolbu. Dengan catatan kolbunya bersih. Sehingga pancaran ini cahayanya memancar dengan terang. Karena terang, sebutannya ceton apa mboten? Ketika itu terang, bisa Lukman, bisa apa itu? Ceton enggak? Iya, ceton. Karena terang. Dia bisa nyebut dengan jelas. Nah, oke ya. Dari pancaran nur ini, ingat terus lah Bapak pasti. Ya, nafas itu ingat lah. Justru karena nafas yang ingat terus, nafas lah yang dorong-dorong bagaimana saya kepengen banget makan itu. Itu urusan nafas karena dia yang ingat terus. Cuman kalau ingat cewek sampan terus pengen ketemu nggak? Iya. Kalau disuruh ngincipin mau nggak? Mau dingin. Gitu. Gampang. Jadi yang kepengen itu siapa? Nafas, karena dia yang ingat. Bisa dipahami Pak? Terstruktur kan? Nah, nur ini memancar. Gitu loh. Ke akal. Akal itu menerima pancaran nur tadi. Makanya ketika akal itu menerima pancaran nur tadi, sedangkan itu adalah nur ilahi, dia akan bergerak Pak. Menggerakkan seluruh tubuh ini
untuk melakukan sesuatu yang nikmat, yang baik, yang keren itu. Buah zikir dan tafakur. Nah, itu. Nah, ketika pancaran nurnya ini terang-terang, Pak. Kita tahu benar. Ketika ini kegelapan yang ada, sebenarnya gelap itu nggak ada. Yang ada apa? Ketiadaan cahaya. Itu tuh. Sehingga akalmu nggak berfungsi. Kenapa? Nggak menerima nur itu. Gimana? Ini namanya petunjuk. Makanya dalam aktivitas yang baik, ibadah mana kan? Ibadah itu kan syaratnya harus berakal. Kalau korupsi syaratnya berakal nggak ada nggak syarat rukun korupsi, syarat sahnya berakal tuh. Tapi yang syarat sahnya sholat, satu Islam, dua berakal, balik. Mampu melakukan. Syarat sahnya puasa, Islam, berakal, balik. Jadi kalau ada orang nggak puasa nggak usah sudut. Karena syaratnya berakal, mungkin nggak berakal. Berakal Pak, sehat kok, belum balik, kan gitu. Ya kan? Udah balik Pak, orang udah jenggotan, mungkin bukan orang Islam, kan begitu. Atau bukan orang beriman, kan bisa juga. Makanya akal itu Pak, syarat, karena iya. Dan itu khusus untuk ibadah. Makanya ibadah sampean akan menjadi kelam. Karena satu, tidak menyaksikan. Betul nggak? Dua, hatimu ya orang nyebut. Napasmu ae wis ora kelingan. Akalmu gentayangan. Iya. Sahun apa enggak? Iya. Bisa menerima nur itu. Inilah yang sedikit tapi banyak ini. Banyak kali. Inti hidup ini kan? Hah? Inti hidup. Namanya Inti Apa coba yang benar sama itu? Inti hidup katanya. Intinya Inti hidup. hidup. Intinya hidup. Intinya? Hidup. Kajian ini adalah inti hidup. Oh, kajian ini intinya Inti hidup. kesimpulannya. Iya, monggo. menurut Pak Tarso. Mau sampean apa-apa nggak apa-apa. Yang penting saya punya sedikit, saya udah bagikan seorang dikit. Aku nentek kurang duit. Boleh nih. Kayak you dikongkol itu. Bukan saya pelit tapi tak eman-eman lah. Emang. Enggak, yang penting setelah zaman menyaksikan, setelah bisa nyebut, setelah ingat, saya yakin kalau malam ini sinar yang mantap lebih baik dari 1000 bulan. Amin. Cuman masalahnya habis ini gumregah apa enggak? Kalau enggak, memang zaman enggak ada keinginan untuk baik. Udah intinya itu aja. Tapi kalau sampai keinginan zaman enggak baik, nanti enggak baik 1000 bulan. Tapi baik 1000 bulan. Kita bicara nur kok ini. Gampang? Ramadan kok. Katanya Lailatul Qadar itu adanya di Ramadan. Baca dari nanggal namu. Riwan. Jadi kesimpulannya akal itu ngapain Mbak Yai? Ya, Kesimpulannya akal itu ngapain? menerima nur. Cara ilahi. menerima nur ilahi. Ya, makanya orang tidak akan berakal karena tidak menerima pacaran itu. Kenapa? Dia nggak nyebut, dia nggak dikir, dia nggak tafakur. Sampai di situ. Nggak pernah kepikiran, anak ada kebaikan kok nggak kepikiran.
Di mana mau ada akal? Makanya akalnya nggak berfungsi. Tua nih kayak cah cilik, kayak wong urung balik. Mana urung balik mulai ibadah apa bu? Makanya nggak berakal, nggak ngapa-ngapain. Dulu akal itu menerima nur sehingga dia ngapa-ngapain mergo kok padangnya lebih padang ketimbang 1000 bulan, 1000 bulan. Bulan satu aja madangi jagat, apa meneh bulan 1000. Masih kurang Pak Rumen? Jadi nur itu ngapain? Dia itu yang menerima pancaran nur itu. Makanya harus lillahi. Itu kenapa ini yang memancar itu nur ilahi. Makanya sama disuruh dikirnya itu la ilaha illallah jadi kuncinya. Jadi meta, betul nggak? Kalimat hakin, alaiha nahya, wa alaiha namut, wa alaiha asu. Insya Allah Ta'ala minal aminin, aman. Birahmatillahi wa barakatuh. Baru innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya habis gitu tutup doa. Ya kurang masih. Alhamdulillah. Jadi ngapain? Menerima cahaya. Makanya yang dihitung untuk ibadah kepada Allah yang supaya bisa lillahi. Lu sampean aku berakal ora iso lillah. Bukan gelap, ketiadaan nur yang memancar. Kenapa? Ketutup sama aku berisik. Kurang jatuh? Ya udah itulah sedikit yang dapat saya. Oke. Udah 2 jam lebih. Sedikit kan aku mesti kentekan aku. Sedikitnya 2 jam Pak Yai. Sedikitnya 2 jam ini loh. Sedikit? Sedikitnya 2 jam ini. Sedikit dari 2 jam. Masya Allah. Iya. Itu saya sama boleh nerima, boleh kok hanya berudah. Gimana rekan-rekan teman-teman nih? Cukup jelas ya. Kalau masih penasaran besok kita lanjutin nih, ya. Oke, ini menarik apa tahu ya? Menarik gitu. Ya artinya jangan jadi orang baik dadakan karena Ramadan. Betul. Semua bulan itu istimewa di sisi zat yang maha istimewa. Paham nggih? Nggih. Nah iso itu Ramadan Bulan. setahun. Ojo dadakan. Nggih. Ora iso ah. Nek perlu nang negara Cina. Nek urung mati aja Leno. leren. Nah, itu 2 jam lebih. Oke. Terima kasih teman-teman, Pak Yai, terima kasih ulasannya yang panjang, lebar, mendalam, mendasar. Ya banyak pencerahan malam hari ini ya. Semoga apa yang kita dengar menjadi opini yang baik, apa yang kita lihat menjadi perspektif yang baik. Dan semoga Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu laduniah, agar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita bisa jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kurangnya, jika ada salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.